أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita. Khususnya pagi ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam majelis ini untuk mengkaji bersama-sama dari perkara-perkara dasar dari agama kita, agar kita senantiasa menelaah, mengoreksi dan introspeksi dengan apa yang kita jalani, agar senantiasa sejalan dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam, terhindar dari berbagai noda-noda yang akan merusak kepada akidah dan keyakinan kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan dari pembahasan sebelumnya dari masalah yang ke-80, di mana termasuk dari masail jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah adalah mereka menjadikan kubur-kubur para nabi dan orang-orang salehnya sebagai masjid. Demikian pula masalah ke-81 berikutnya pun juga hampir sama, yakni mereka menjadikan petilasan, yakni bekas-bekas dari para nabi atau orang-orang saleh itu dijadikan sebagai masjid atau sebagai tempat yang dikeramatkan, ya. Tempat bekas petilasan mereka, dan itu musyahad, sesuatu yang kita saksikan dan banyak dilakukan oleh juga sebagian kaum muslimin. Qala min dinil jahiliyah, di antara agama jahiliyah adalah ittikhadhu athari anbiya'ihim masajid, menjadikan bekas-bekas petilasan-petilasan para nabi-nabi mereka dijadikan sebagai tempat masjid. Artinya menjadikan tempat-tempat itu sebagai masjid adalah menjadikannya sebagai tempat ibadah, yang dengan itu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat di situ, mengambil barokah ini. Dan perbedaannya antara bab ini dengan sebelumnya. Kalau bab sebelumnya adalah mereka menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai masjid atau kubur orang-orang saleh. Dan pada bab ini dan sebelumnya mereka adalah sikapnya ghulu, sikap berlebihan kepada pribadi dan individu. Dan ini ghulu, yani sikap berlebihan. Sementara dalam bab ini ghulu dan berlebihannya pada bekas-bekas petilasannya. Kalau pada bab sebelumnya itu adalah mereka sikap kelewatan dan berlebihannya itu pada orangnya. Nah, sekarang ini bab ini adalah pada bekas-bekas petilasannya. Ini apa yang mungkin biasa duduk di situ, biasa bermajelis di situ, atau sesuatu yang itu digunakan oleh para nabi atau orang-orang saleh sebagai satu hal yang sering dilakukan suatu pekerjaan di situ. Sebagaimana ini juga merupakan perilaku-perilaku jahiliyah. Dari kisahnya Latta, itu sebenarnya bukan kuburan, juga bukan sesuatu. Latta itu juga bekas petilasan. Latta itu bekas dari tempat yang digunakan untuk membuat adonan. Di mana di situ adalah biasa digunakan untuk buat adonan, buat tepung, kemudian dibagikan kepada orang yang tawaf itu. Maka itu bekasnya. Nah, kemudian dikeramatkan, jadi tempat yang dikeramatkan. Maka ini sama ketika orang mengkeramatkan dari petilasan-petilasan zaman dahulu. Kalau para nabi dan juga bekasnya orang-orang soleh saja tidak dibolehkan, lebih utama lagi adalah dari orang-orang yang tidak genah. Apalagi itu adalah warisan-warisan atau petilasan-petilasan dari agama animisme dan dinamisme para orang-orang, para penyembah berhala ini. Maka ini pada bab ini
menjadikan tempat-tempat yang itu biasa dijadikan tempat duduknya para nabi atau orang soleh, atau biasa sholat di situ, kemudian diikutinya tempat tersebut, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat tersebut dengan keyakinan bahwa sholat di tempat seperti itu ada fadilahnya, ada keutamaannya. Seperti sekarang ini juga dilakukan oleh kaum muslimin, ini musim haji, mereka pergi ke Gua Hira biasanya, kemudian macam-macam di situ ala berkah ya. Mereka sholat di situ macam-macam. Dan ini orang yang datang ke situ pun juga bukan sekedar hanya istilahnya melihat dari dekat bagaimana dulu Rasulullah SAW atau mengambil ibrah pelajaran di situ. Tapi banyak datang ke situ tuh juga bukan sekedar datang, padahal itu kan tinggi dan medannya sulit. Ya. Gitu. Itu kita lihat di situ pun juga ada saja orang yang sholat, kemudian ngelus-elus batu-batuan di situ. Ini ya, ini satu hal yang banyak dilakukan, ya, khususnya jemaah haji kita. Ya. Padahal tempatnya juga sangat tinggi. Mereka rela untuk melakukan seperti itu karena apa? Keyakinannya itu ada barokah, ada keutamaan, ya, ada fadilah yang dilakukan. Ini yang jelas itu adalah bekasnya Rasulullah SAW. Namun seperti itu juga dilarang karena hal itu tidak pernah kemudian dilakukan oleh para sahabat. Kalau seandainya tempat tersebut adalah barokah, ya. Tempat tersebut, ya memang tempat tersebut tempat bersejarah, ya. Punya sejarah yang sangat luar biasa, namun tidak kemudian dijadikan seperti itu. Ya. Dengan alasan bahasanya Nabi SAW dulu juga beribadah di situ sebelum bi'atsah, sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi. Maka orang-orang pada datang ke situ untuk sholat, berdoa di situ. Ini. Padahal Nabi SAW seandainya itu tempat yang barokah, pasti Rasulullah akan mengunjunginya setelah beliau diutus. Padahal tempat itu hanya sekedar untuk menenangkan diri dari kebisingan kaumnya dan juga dari perilaku kaumnya. Tuh lebih beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Rasulullah diutus tidak pernah didatangi. Demikian pula para sahabat. Tidak ada seorang pun yang pergi ke Gua Hira. Padahal mereka tahu itu cukup bersejarah, ya. Namun mereka tidak pernah melakukan itu karena mereka tahu bahasanya itu tidak disyariatkan, ya. Dan juga tidak ada keyakinan tentang keutamaan tempat tersebut. Ini diantara yang sekarang ini ke Gua Hira, kemudian juga ke Gua Thawr, ya. Gua Thawr yang ada di Makkah, dan Thawr itu ada dua. Di Makkah dan di Madinah juga ada. Jadi, kalau di Madinah itu merupakan sudah di luar tanah haram, ya. Di belakang merupakan batas dari tanah haram. Bagaimana hadis Rasulullah SAW dalam Fadailul Madinah, ini riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan al-haramu min al-thawr ila min al-air ila thawr. Min airin ila thawr. Ya. Bahwasanya haramnya Madinah, tanah haramnya Madinah itu adalah dari air, dari bukit air sampai ke thawr. Bukit air itu satu bukit yang dekat dengan Muzdalifah. Dekat dengan Dzulhulaifah, dengan miqat sekarang ini. Dengan miqat, kemudian Thawr ini di belakangnya Gunung Uhud. Namun yang sering dikunjungi adalah Thawr yang di Makkah. Thawr yang di Makkah, di mana dulu Rasulullah SAW bersembunyi ketika hijrahnya. Dengan ketika berangkat hijrah, bersembunyi dengan sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Mereka juga datang ke situ untuk sholat. Kemudian macam-macam mereka lakukan, ya. Karena nggak ada bunga-bungaan kayak di sini, ya. Mereka naruh wangi-wangian, minyak wangi, kemudian dilemparkan. Mereka juga itu terjadi, ya, seperti di sini melempar duit atau apa itu, buang balak, ya, seperti ini, ya. Di sini juga sama itu kondisinya, ya.
Di sini kan begitu. Kalau ada yang tempat itu keramatkan, biasanya itu mereka ngelempar duit ya. Itu khususnya di jalan-jalan ya. Saya dapati di mana, di daerah Brebes apa, pokoknya daerah Pantura ada ya. Saya pikir orang ngapain gitu. Dan ngambilnya kan pakai, yang ngambil siap itu ya, pakai sapu itu. Ada juga daerah apa namanya sebelum Alas Roban itu juga. Dan juga di Banyumas itu juga ya. Banyumas, antara Banyumas dengan Buntu itu, di hutan karet itu mesti ya. Dan itu siang malam ya. Siang malam orang banyak yang nunggu buangan duit itu. Nah, supir-supir itu banyak buang duit di situ. Keyakinan seperti itu. Kalau nggak buang ini belayani ya, akan celaka, akan terjadi seperti itu sebagai persembahan ya. Maka ini alhamdulillah itu masih banyak orang yang melakukannya. Bukan mereka itu pengemis, itu bukan, karena mereka seperti itu ya. Keyakinannya adalah yang ngelempar itu adalah padahal itu dilarang, di pemerintah juga melarang. Sudah ada apa namanya pengumuman di situ, ada baliho juga untuk melarang. Namun seperti itulah, karena itu adalah merupakan keyakinan. Dan ini juga sampai di Mekah pun seperti itu. Ya, kalau jauh-jauh ke sini, datang ke sana hanya seperti itu, kenapa enggak ngerusak? Apa artinya dia mengucapkan talbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, labbaik la syarika lak, aku memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Ini masih menyekutukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya adalah dari agama jahiliyah. Ini. Di mana orang-orang jahiliyah mereka mengagungkan petilasan-petilasan para nabi-nabi mereka, atau juga orang-orang yang mereka anggap tokoh. Karena itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika melihat orang-orang mereka mendatangi syajarah, ini satu pohon yang Rasulullah SAW membaiat orang-orang Ansar di Baiatul Ridwan, Baiatul Aqabah ya. Ini mereka datang ke situ. Nah, itu kan di situ juga tempat yang di mana para sahabat berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata sahabat Umar mengatakan, "Inna ma ahlaka man kana qablakum annahum tatabba'u athara anbiya'ihim." Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian tatkala mereka mencari-cari bekas-bekas dari petilasan para nabi-nabi mereka. Maka ini yang juga dikatakan oleh beliau sendiri, dan seperti ini yang akan melepaskan ikatan Islam satu demi satu. Satu demi satu ikatan Islam akan pelan, akan hilang ketika seseorang tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah seperti ini. Bagaimana dikatakan, inna batanqutu ural islami urwatan urwah idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Ya. Sesungguhnya ikatan Islam itu akan lepas satu demi satu tatkala tumbuh dalam Islam orang-orang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah ini. Maka ini satu hal yang tentunya menjadi keharusan bagi kita mengetahui perkara-perkara yang rusak, mengetahui perkara-perkara yang merusak atau yang buruk ini, agar kita jangan sampai terjatuh ke dalamnya. Maka setelah sahabat Umar melihat banyak orang mengunjungi tempat tersebut, diperintahkan untuk pohon tersebut ditumbangkan. Ya. Ini pohon yang dimana untuk bernaung, yang kemudian terkenal dengan ashabus syajarah. Ya. Orang-orang yang baiat di situ dikenal dengan ashabus syajarah, karena baiatnya itu di bawah pohon. Ya. Ashabus syajarah ketika dalam perang Hunain, tatkala di awal peperangan umat Islam itu lari, kemudian dipanggil oleh Abbas bin Abdul Thalib ya, dengan panggilan yang mulia, panggilan dia ashabus syajarah ya ashabus syajarah, yang kemudian dibilang dengan ashabus syajarah, artinya orang-orang yang ikut dalam Baiatul Ridwan ini. Nah, akhirnya kemudian karena banyak orang yang mengunjungi atau datang ke tempat tersebut, kemudian sahabat Umar
memerintahkan untuk memotong pohon tersebut. Karena tentunya tempat-tempat seperti ini tidak pernah Nabi alaihi salatu wasallam menyengaja menuju tempat tersebut untuk menunaikan satu syariat tertentu. Adapun tempat-tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke tempat tersebut untuk menunaikan syariat, seperti makam Ibrahim, ya, salat di belakang makam Ibrahim, maka ini adalah sunnah. Karena Al-Quran juga merintahkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah di makam Ibrahim ini tempat salat. Yang merupakan sunnah untuk kita salat di belakang makam Ibrahim setelah kita menunaikan tawaf. Maka ini setelah tawaf 7 kali disunahkan untuk salat tawaf 2 rakaat dengan membaca Fatihah dengan Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Sunnahnya adalah di belakang makam Ibrahim. Karena ayat mengatakan seperti itu, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Demikian pula Masjid Quba, yang di mana Rasulullah SAW juga selalu mengunjungi tempat tersebut setiap pekan, dalam satu riwayat setiap hari Sabtu. Keutamaannya, Rasulullah mengatakan siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya di rumah, ya, berwudu di rumah, man tawaddu'a fi baitihi. Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian menyempurnakan wudunya dan keluar ke Masjid Quba dan sholat 2 rakaat, maka dikatakan kana ka'adli umrah, maka pahalanya sama seperti pahala umrah. Ya. Ini karena keutamaannya. Maka itu yang juga Rasulullah SAW dulu selalu melakukannya setiap hari Sabtu. Maka ini juga termasuk dari kunjungan yang disyariatkan manakala kita datang ke Madinah, ya, untuk mengunjungi Masjid Quba karena keutamaannya ini. Dan juga Rasulullah selalu melakukannya. Ini dalam ibadah. Ini ada nasnya. Adapun yang lainnya, maka tidak ada ketentuannya. Adapun tempat-tempat seperti ini, Masjid Quba, kemudian di belakang makam Ibrahim, demikian pula di di Raudhah, ya, di antara mimbar dan rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ini juga merupakan tempat yang mustajab, maka itu menyengaja ke situ juga tidak masalah, ya, atau beribadah di situ juga tidak masalah, sesuai yang disyariatkan. Karena Rasulullah mengatakan baina hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara kamarku dan mimbarku adalah satu taman dari taman-taman surga. Ini keutamaan, merupakan satu taman dari taman-taman surga antara mimbarnya Rasulullah SAW dengan kamarnya. Maka disunahkan untuk banyak berdoa di tempat tersebut, ini lebih mustajab. Dan itu sunnah, disyariatkan untuk sholat di situ karena apa? Iqtidaan bin Nabi, mengambil teladan kepada Nabi SAW. Adapun kemudian duduk-duduk atau apalagi sholat, ya, duduk-duduk di Gua Hira, ya, juga di Gua Thaur ini, atau duduknya di perjalanan di antara Makkah dan Madinah untuk istirahat, ya, ini artinya di tempat yang Rasulullah SAW duduk di situ, maka ini tidak pernah dilakukan dan itu bukan merupakan syariat. Namun melakukannya itu kalau yang antara Mekah Madinah itu hanya sekedar untuk istirahat saja, ya. Artinya untuk menghilangkan keletihan. Perjalanan cukup jauh, ya. Mampir dulu makan, biasanya kan seperti itu karena jarak cukup jauh, perjalanan 6 jam, ya. Kurang lebih 450-an kilo, ya. Mekah dengan Madinah ini. Ketemu dalam kebiasaannya kalau pakai bis umum itu ya 6 jam, ya. Biasanya mesti mampir dulu di jalan untuk makan malam biasanya kalau perjalanannya sore itu. Tapi kalau pakai mobil kecil, taksi itu paling 3 jam, ya, atau kadang kurang, ya. Sudah sampai Mekah Madinah. Karena memang ngebutnya luar biasa, ya. Perjalanan yang jalan tidak seperti di sini, ya.
Jalan 120 itu biasa aja. 120 itu biasa. Kalau mobil kecil seperti itu ya di atas 200. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah hal yang perlu diperhatikan. Maka wajib untuk dibedakan dalam masalah ini dari yang memang Rasulullah SAW membiasakan untuk beribadah di situ atau yang tidak pernah Rasulullah melakukannya. Tempat-tempat yang dimaksudkan di situ tempat-tempat yang tidak dimaksudkan di situ penegakan syariat atau ibadah, tapi hanya sekedar lewat atau duduk karena sekedar kebiasaan saja atau untuk istirahat, atau karena memang bertepatan dengan waktu sholat misalkan, tanpa ada maksud tertentu, maka tidak boleh untuk kemudian menjadikan tempat-tempat tersebut kemudian dikeramatkan atau dilebihkan, kemudian sholat di situ dengan alasan Rasulullah pernah sholat di situ, kemudian dijadikan sebagai masjid. Maka seperti ini tidak boleh dilakukan. Hanya kemudian kalau melakukannya itu hanya karena kebetulan saja, ini pas bertepatan dengan waktu sholat atau pas bertepatan dengan waktu istirahat dan semisalnya. Maka tempat-tempat tersebut dengan tempat yang lainnya di muka bumi ini juga sama, tidak punya keistimewaan, tidak punya kelebihan-kelebihan tertentu. Maka mencari-carinya atau tetap dengan tempat-tempat seperti ini istilahnya nampak tilas, maka ini adalah dari perkara-perkara jahiliyah, dari ahlul watan yang manusia banyak bertabaruk dengannya, dan bahkan banyak orang yang datang dari jauh dengan perjalanan hanya untuk mencari keberkahan-keberkahan yang memang tidak ada barokahnya. Maka ini yang terjadi. Yang kemudian di situ dibangun atau khususnya seperti di tempat kita, ini pun juga, dan ini di Haramain atau atau antara Makkah dan Madinah saja tidak dibolehkan. Maka apa yang kita lihat di tempat kita banyak bahkan yang lebih dari itu. Mereka membangun tempat-tempat tersebut sebagai tempat yang keramat. Untuk meskipun pertamanya adalah sekedar untuk diingat, sekedar untuk monumen, sekedar untuk mengenang saja, tapi kemudian lama-lama banyak orang yang kemudian bertabarruk. Maka ini nasallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara seperti ini adalah dari perkara jahiliyah, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat sesudahnya, juga para tabi'in, atba'ut tabi'in, begitu pula para ulama yang sesudahnya. Maka menghidupkan tempat-tempat petilasan tersebut untuk diagungkan, ini adalah menyeret manusia kepada keberhalaan, menyeret manusia kepada agama jahiliyah, bagaimana yang pernah terjadi pada kaumnya Nabi Nuh dan umat-umat yang telah lalu. Kemudian meskipun mungkin orang mengatakan bahwasanya manusia sekarang sudah cerdas ya dengan agama mereka, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun bagaimana kita akan merasa aman? Ya. Orang seperti Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga tidak bisa merasa aman dari menyembah kepada berhala. Maka akankah kemudian kita merasa aman dari yang seperti itu? Ini tidak akan aman dari fitnah. Seorang pun tidak ada yang bisa merasa aman dari fitnah setelah Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa kepada Allah, waj'alni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah kepada berhala. Maka ini kelakuan-kelakuan mereka. Kemudian juga lebih dari itu, pada bab sesudahnya pun juga dari sikap kelewatan dan berlebihannya. Ittikhadzus suruj 'alal qubur. Mereka memasang lampu-lampu di kuburan, diberikan zakharif, berbagai hiasan-hiasan. Ini di kubur. Jadi dengan lampu-lampu dan berbagai hiasan untuk agar orang pun berdatangan, menyiapkan orang yang
berdatangan ke situ untuk ziarah. Yang tidak lain juga mereka lakukan seperti itu supaya orang menjadikan sebagai tempat ziarah. Maka seperti ini juga tidak dibolehkan karena hal ini juga min asbab syirk, dari sebab-sebab yang mengantarkan kepada kesyirikan, ya. Dari sebab-sebab yang mengantarkan kepada kesyirikan. Meskipun terkadang orang itu butuh kepada cahaya. Kalau mungkin mau mengubur jenazah di malam hari misalkan, maka seperti ini pada asalnya boleh. Artinya memasang lampu-lampu di kuburan pada asalnya sesuatu yang dibolehkan. Membantu orang mungkin yang mau memakamkan jenazah di malam hari, ini cukup membantu. Namun kalau kemudian menjadikannya itu agar orang-orang berkunjung ke kuburan, ziarah atau seperti itu, maka ini adalah termasuk dari perkara-perkara yang mengantarkan kepada kerusakan. Dan al-wasail la akamul maqasid. Wasilah itu sama hukumnya dengan maksudnya. Kalau dimaksudkan itu adalah untuk orang itu berbuat kesyirikan, tabarruk, menjadikan kubur-kubur itu sebagai tempat ibadah, maka mempersiapkan, menyediakan berbagai ubur rampe yang memudahkan kepada perbuatan ini adalah termasuk dari berbuat tersebut. Dan juga termasuk yang diharamkan. Ini. Maka ini ini meskipun pada asalnya adalah sesuatu yang dibolehkan, tapi menjadi terlarang karena menjadi sebab seseorang yang mengantarkan kepada kesyirikannya. Maka kalaupun kemudian orang butuh kepada cahaya karena memang mengubur orang mengubur jenazah di malam hari, maka tentunya adalah mendatangkan cahaya itu, lampu-lampu ini pun juga sekedarnya saja. Ini. Tapi kalau kemudian terus-terusan dijadikan ini ya sesuatu yang terlarang. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'anallahu zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was-suruj. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud juga Imam Tirmidzi. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laknat Allah Subhanahu wa taala bagi wanita-wanita yang tukang ziarah kubur. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was-suruj. Juga laknat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid dan juga menjadikan lampu-lampu itu di kuburan. Ya. Memasang lampu-lampu di kuburan. Ini. Maka ini hadis ini sahih ya. Dan laknat dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada para wanita yang tukang ziarah kubur menunjukkan seorang wanita juga dilarang untuk ziarah kubur. Ya. Meskipun di sini ala khilaf ya, tentunya dengan perbedaan yang ada. Namun asalnya adalah tidak seyogianya. Tapi kalau Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan bahwasanya terlarang wanita untuk ziarah kubur. Memang salah satu di antara pendapat yang ada adalah itu. Wanita pokoknya mutlak tidak dibolehkan untuk ziarah kubur. Ziarah kubur itu hanya untuk khusus bagi laki-laki. Kemudian laknat ini juga kepada wanita yang ziarah kubur. Dan ini menunjukkan bahwasanya ziarah kubur bagi wanita yang tukang ziarah kubur ini merupakan kabirah min kabairil dzunub ya. Merupakan dosa besar. Kenapa? Bukan lagi sebagai ibadah bagi wanita-wanita yang tukang ziarah kubur ini. Bukan lagi sebagai ibadah. Kenapa? Karena dihadapkan kepada laknat ya. Dihadapkan kepada laknat. Maka sesuatu yang itu disebutkan ada laknat, ada hukuman, tentunya merupakan dosa-dosa besar, tidak lagi sebagai suatu ibadah. Demikian pula syahidnya di sini adalah Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid. Jadi orang-orang yang menjadikan kubur-kubur itu sebagai tempat ibadah, sholat di situ, atau membangun kuburannya, membangun masjid di kuburan, dan bahkan ini lebih parah. Atau juga yang ketiganya orang-orang yang membuat penerangan di kuburan, ya. Membuat penerangan di kuburan, yang penerangan ini adalah wasilatan ila syirik.
sebagai wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Agar orang menyembah kepada kuburan, agar orang mudah untuk malam-malam datang ke kuburan, dan mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya kuburan itu dibiarkan begitu saja. Tidak kemudian diopeni seperti yang dilakukan oleh manusia sekarang ini di tempat kita, ya. Sebagaimana dulu kuburnya para sahabat di masa Nabi SAW juga dibiarkan, sudah dikubur ya sudah. Ya. Sudah dikubur ya sudah. Tidak dikasih lampu-lampu, juga tidak dibangun bangunan, tapi dibiarkan begitu saja sebagaimana adanya. Dan diangkat dari tanahnya ini hanya sekedar 1 jengkal saja. Kemudian diletakkan padanya sesuatu sebagai tanda, yakni batu, supaya diketahui kalau itu adalah merupakan kuburan, sebagai tanda saja kalau itu adalah merupakan kuburan, agar orang itu tidak berjalan di atas kuburan. Karena berjalan di atas kuburan itu juga bahayanya juga besar. Rasulullah mengatakan bahwasanya engkau berjalan di atas bara api itu lebih baik daripada berjalan di atas kuburan. Ya, jadi bukan perkara yang gampang, dan itu sekarang ini banyak dilakukan oleh manusia. Karena apa? Karena tidak mengerti. Karena tidak mengertinya akan perkara-perkara seperti ini. Maka kuburan itu dikasih tanda dengan batu atau yang semisalnya, ini supaya diketahui kalau itu adalah merupakan kuburan, agar ketika masuk ke kuburan jangan berjalan di atasnya. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat dahulu di masa Nabi SAW, tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu dalam istilahnya ngopeni ke kuburan itu, ngopeni kuburan tidak lebih dari itu. Dan kita lihat bagaimana orang sekarang, ya, dibangun tinggi-tinggi sekali, apalagi pitchingnya itu juga luar biasa, gitu ya, diangkat, masya Allah ya, dengan dari barang-barang yang mahal, dari granit, dari marmer, ya, dan berbagai hal. Kemudian ditambah lagi berapa yang mereka lakukan itu dari yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, demikian oleh para sahabatnya. Ya. Maka itu yang kita lihat sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib ketika diutus ke negeri Yaman, juga mengatakan, la tata' qabran musyrifan illa sawaitah. Jangan engkau biarkan satu kuburan yang terangkat, yang diangkat tinggi, illa sawaitah, kecuali engkau ratakan. Ya, ini ketika Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib ke negeri Yaman. Ya, maka wasiatnya diantaranya itu, jangan la tata' qabran musyrifan illa sawaidah. Jangan engkau biarkan ada kuburan yang terangkat, dimuliakan, kecuali engkau ratakan. Ini supaya dihilangkan dan diratakan dengan tanah. Karena israf ini artinya memuliakan kubur dan mengangkatnya, ini akan menjadikan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu syariat, orang-orang yang tidak tahu agama akan tertarik untuk mendatanginya. Wah, ini bagus. Oh, ini. Pertamanya seperti itu, akhirnya kemudian seperti yang kita lihat sekarang ini. Kalau tidak dibegitukan, katanya itu tidak menghormati. Ya. Mosok ngubur wong kaya ngubur kucing. Ya. Akhirnya malah seperti itu. Ya. Jadi orang yang tidak melakukan seperti itu dianggapnya seperti orang ngubur kucing, ngubur bangke saja. Gitu. Yang tidak masang kicing, dianggapnya adalah orang yang tidak memuliakan kepada si mayit. Ini sudah berbalik kan? Yang sunnah jadi bid'ah, bid'ah jadi sunnah, seperti itu. Dan ketika dan ini satu hal yang satu keluarga misalkan ada yang ngerti seperti itu, kemudian tidak ikut cawe-cawe, pokoknya dikucilkan sama keluarganya. Dikucilkan sama keluarganya. Dan ya seperti itulah. Karena ini satu hal yang sangat mengenaskan sekali. Sangat mengenaskan. Maka hal seperti ini adalah satu hal yang
tidak dibolehkan. Hal itu karena anggapan-anggapan yang keyakinan-keyakinan yang batil yang ada pada masih ada di kebanyakan kaum muslimin. Padahal Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, la tada qabran musyrifan illa sawaita. Jangan kau biarkan kubur yang diangkat ini untuk kecuali kau ratakan. Sekarang malah kubur tinggi-tinggi sekali. Dan ini merupakan wasilah kepada kesyirikan. Dan syirik ini lebih cepat masuk ke dalam hati orang-orang yang juhal. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu akan akidah yang benar. Ini. Untuk kemudian mereka cepat tertarik dengan hal seperti itu. Ditambah lagi setan-setannya banyak sekali. Baik dari setan manusianya, demikian pula setan dari jin. Senantiasa menghiasi kepada manusia dengan perkara-perkara ini dan menfitnah mereka. Dengan berbagai hiasan. Kalau itu merupakan ta'zim, mengagungkan kepada penghuni kubur, ini berarti memuliakan. Maka seperti itu. Ya. Ketika seorang istri misalkan meninggal, suaminya tahu tentang syariat, tapi keluarga istrinya tidak ngerti. Ini kadang-kadang terus ribut. Seorang ngopeni karo bojo, macam-macam, akhirnya kemudian la haula wala quwata illa billah. Ini yang terjadi ya di tengah-tengah kaum muslimin seperti itu. Yang kemudian ribut, padahal misalkan si suami saja untuk hidup aja pas-pasan misalkan, repot-repot untuk bangun kuburan, ini kan satu hal yang lebih merepotkan lagi. Pertama sudah merepotkan, kedua ini adalah satu kebid'ahan, ketiga ini mengantarkan kepada kesyirikan dan kepada kerusakan ini. Ya. Jadi sama sekali tidak ada kebaikan sama sekali, dunia ataupun akhiratnya. Ya. Tapi orang menganggapnya itu adalah satu qurbah, satu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini khonafidin insyaallah satu kebahagiaan bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala memahamkan perkara-perkara seperti ini bagi kita, supaya kita lebih bisa mengoreksi dengan perkara-perkara akidah kita. Dan ini setan dari manusianya juga seperti itu, sangat banyak sekali. Dengan tidak ngerti bagaimana cara memuliakan kepada seorang yang sudah meninggal, maka memuliakannya itu dengan seperti itu, ngirim donga, baca yasinan, tahlilan, seperti itu. Dan ini yang umumnya orang seperti itu. Padahal ini sama sekali tidak akan memberikan manfaat sedikit pun, tidak kepada yang hidup, tidak juga kepada yang meninggal. Ini sama sekali tidak berikan manfaat. Tapi biasanya seperti itu, di 7 hari, kemudian 40 hari dirayakan, ya, diselamati, kemudian 100 hari sampai 1000 hari, terakhir itu ngicing. Ya. Nah, itu ngicing biasanya gitu. Ya. Ini Allah musta'an. Ya. Dari yang dibalut dengan satu hal yang baik, ya, dari baca Quran, dari baca tahlil dan seterusnya. Ujung-ujungnya adalah membuat berhala. Ya. Jadikan kubur-kubur itu sebagai berhala dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kan sama saja itu. Dibangun-bangun seperti itu adalah jadikan berhala. Maka kita lihat di kanan kiri kita kuburan seperti itu. Ngebak-bak itu, batu aringgon. Ya. Padahal kita tahu di Baqi, dari dulu sampai hari ini pun juga panggil kuburan di situ saja. Namanya kuburan di Baqi, di Madinah ya di situ saja. Dari dahulu sampai sekarang. Gantian ya. Dengan yang lain. Nah, seperti itu kan Bapak Inggon. Ya. Ini setan-setannya sangat banyak dari manusia, demikian pula dari bangsa jin. Kalau nggak seperti itu, ini la haula wala quwata illa billah. Dan kuburan dianggapnya sesuatu hal yang sangat sesuatu hal yang mengerikan. Ya. Itu memang dari kecil dicekoki seperti itu. Ini. Maka kalau kemudian kubur itu sesuatu yang tidak dikenal, maka ini akan jauh dari fitnah. Ketika namanya kubur itu tidak istilahnya pandangan itu tidak mengarahkan ke tempat tersebut, dan juga tidak dikenal kubur siapa di situ, apa kubur Nabi atau kubur yang lainnya, maka ini tentunya adalah lebih selamat, ya, lebih jauh dari fitnah, karena orang tidak akan bertabaruk. Tapi kalau kemudian
kubur itu dikenal, kemudian juga orang banyak menyengaja, kemudian diagungkan, kemudian ditambah lagi dengan dibangun, dikasih hiasan, ya, ditambah dengan kasih lampu-lampu dan semisalnya, maka ini yusriful amdar. Apalagi kijingnya dibungkus dengan kain putih, kain mori putih. Oh, ini mesti ada istimewanya. Kok beda dengan kuburan yang lain? Ini mesti kuburan ini lebih mulia, ada keistimewaan dari yang lainnya. Maka orang-orang yang tidak tahu akan mengatakan seperti itu. Mengatakan kalau jadi tidaklah diperlakukan seperti itu kecuali mesti ada rahasianya, ada keutamaannya, ada kelebihan-kelebihannya. Maka mereka pun akhirnya juga ikut-ikutan seperti itu. Orang yang tadinya tidak tahu akhirnya juga ikut-ikutan dengan anggapan orang yang melakukan itu juga mesti satu kebaikan, menganggap itu satu hal yang baik ini. Maka ini satu hal yang menjadi PR bagi kita di kanan kiri kita dan juga keluarga kita. Maka wajib untuk mengikuti dalam masalah kuburan ini. Mungkin perlu untuk kemudian suatu saat nanti kita kaji tentang masalah jenazah ini ya. Kaitan masalah jenazah, bagaimana ngopeni jenazah dari sebelum meninggalnya ketika sakarat sampai kemudian ketika meninggalnya sampai menguburkannya, dan kaitan dengan takziah dan juga ziarah kubur dan lain-lainnya. Ini bagaimana tuntunan Nabi SAW. Ya, ini kalau kemudian kita kaji ternyata sangat banyak sekali dan sangat jauh sekali yang dilakukan umat itu dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sikap yang ghulu, ya, sikap berlebihan, dan juga ada juga yang sikap yang menggampangkan. Tapi kebanyakan yang sekarang ini adalah ghulu, ini kelewatan. Sementara kemudian yang lebih memberikan manfaat kepada si jenazah ini tidak dilakukan. Ya. Bahkan kerusakan-kerusakan yang terjadi dari khurafat-khurafat, dari bid'ah-bid'ah, bahkan juga dari kesyirikan-kesyirikan yang terjadi. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini ini mungkin suatu saat kita akan membahas masalah seperti itu. Dari perkara yang memang menjadi kerusakan besar pada umat ini adalah perkara kuburan. Nah, kita mah dari kecil seperti itu dicekoki namanya kuburan itu sesuatu yang punya mengerikan. Bahkan mungkin kita dulu ketika kecil itu anak-anak kecil itu dicekoki seperti itu. Kalau sampai istilahnya menunjuk ke kubur itu dengan tangannya saja tidak boleh, ya. Dengan supaya dilamot, ya. Itu sampai seperti itu. Ini dari kecil dididik dengan didikan syirik, ya. Entah kita juga nggak ngerti, taunya pokoknya medeni gitu. Kalau nggak begitu kan nanti bahaya ini. Padahal kita tahu bahasanya orang meninggal yang sudah meninggal sudah nggak bisa apa-apa. Sedang sebelum dikubur saja mau di apa-apakan juga, ya. Nggak ada yang nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Mau dibakar atau mau dimasak itu, ya. Mari kita baca itu kan orang dimasaknya, orang mati digodok itu saja nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Apalagi sudah dikubur, ini sudah tidak bisa. Nah, ini karena keyakinan khurafat, animisme, dinamisme, ada istilahnya reinkarnasi gitu, ya. Sudah hidup menjelma kembali. Ini juga sudah istilahnya bisa nitis, ya, kepada yang masih hidup. Ini juga setan, ya, memberikan bisikan-bisikan seperti itu. Itu sebenarnya adalah merupakan bisikan-bisikan iblis agar manusia itu mengikuti jalannya dengan dari sisi akidah ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali yang kita bahas dulu pada kesempatan pagi ini, dua perkara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.